Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram. Dan itu merupakan media bagi kita untuk menjalin tali silaturahim yang semakin kuat ke depannya sehingga kita menjadi muslim yang kuat dan juga kokoh. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi dan tujuan diutusnya Rasul. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasul adalah manusia biasa, Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan mereka dengan memberikan beberapa sifat yang tidak dimiliki manusia yang lain. Jadi meskipun Rasul itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka dengan memberikan beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Makanya seorang Rasul itu pasti memiliki sifat yang luar biasa dibanding dengan manusia yang lain. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Yang pertama ialah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul memiliki pengertian yaitu sifat yang dipastikan keberadaannya dalam diri seorang Rasul. Jadi ada suatu sifat itu yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul, yang itu ada dan melekat pada diri seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Pembahasan yang pertama yaitu sifat siddiq. Siddiq itu diantara sifat yang dipastikan melekat pada diri seorang Rasul ialah siddiq yang memiliki arti benar. Artinya setiap Rasul itu selalu bersikap benar dalam setiap perkataannya dan juga perbuatannya dan pikirannya. Jadi seorang Rasul itu mempunyai sifat siddiq yang artinya adalah benar. Setiap apa yang dikatakan oleh seorang Rasul dan juga perbuatannya dan juga pikirannya itu adalah benar. Selama perjalanan umat manusia tidak pernah ditemukan seorang Rasul pun yang melakukan kebohongan kepada dirinya atau umatnya. Jadi setiap Rasul itu di zaman-zaman sebelumnya itu tidak ada yang berkata bohong. Semuanya mempunyai sifat yang siddiq atau sifat jujur dan juga benar. Setiap perkataan, perbuatan dan juga pemikirannya itu benar. Karena itu menyampaikan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran-ajaran syariat Islam yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sifat siddiq Rasul ini dalam Quran surah Yasin ayat 52 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma wa'aдар rahman wa shadaqal mursalun. Yang kamu lihat ini adalah sesuatu yang dijanjikan Allah yang Rahman, dan benarlah rasul-rasul yang menyampaikan janji serta ancaman Tuhan. Quran surah Yasin ayat 52.
Jadi setiap rasul itu menyampaikan tentang risalah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Ya. Serta apa di situ janji Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah, barang siapa yang melaksanakan suatu perbuatan amal soleh, maka akan dijanjikan kebahagiaan di akhirat nanti, mendapatkan pahala dan juga apa di situ mendapatkan surga. Barang siapa yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat, yaitu dengan dimasukkan mereka ke dalam neraka. Mengenai sifat siddiq itu yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Quran surah Maryam ayat 41 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Nah, itu membenarkan lagi seorang nabi. Itu merupakan sifat dari seorang rasul, yaitu Nabi Ibrahim. Dan juga sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu sifat siddiq. Sifat wajib bagi rasul yang kedua, amanah. Yang dimaksud dengan amanah apa di situ? Amanah termasuk salah satu sifat wajib rasul. Ditinjau dari segi bahasa, berarti dapat dipercaya. Maksudnya rasul adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka terhindar dari sifat dusta dan mengada-ngada. Jadi rasul itu mempunyai sifat yang amanah. Apa itu sifat amanah? Sifat amanah ialah dapat dipercaya. Dan mereka terhindar dari sifat dusta atau berbohong dan mengada-ngada. Ya, jadi itu sifat yang kedua yang dimiliki oleh seorang rasul. Sifat amanah yang dimiliki oleh rasul berlaku dalam semua hal, baik perkataan, tingkah laku maupun ajaran mereka. Nah, jadi sifat amanah bagi seorang rasul itu dalam segala hal, dalam perkataannya dan juga tingkah laku maupun ajaran mereka yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sifat ini juga berlaku kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun selama kehidupan mereka. Nah, jadi itu tidak terlepas dari waktu, ya. Kapanpun dia selalu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Dimanapun dia selalu memiliki sifat amanah, dan dalam keadaan apapun dia memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Sifat wajib rasul yang ketiga yaitu tabligh. Ya. Salah satu sifat wajib rasul adalah tabligh. Ditinjau dari segi lugawi, ya, tabligh artinya menyampaikan. Hal ini mengandung maksud bahwa para rasul selalu menyampaikan setiap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, kemudian disampaikan kepada umatnya tanpa menyembunyikan satu ayat pun. Nah, setiap sesuatu risalah, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa menyembunyikan satu ayat pun. Ya, semuanya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, tidak jarang seorang rasul itu harus menghadapi perlawanan dari kaumnya sendiri, mulai dari caci maki, ejekan, bahkan hingga pembunuhan. Nah, jadi dalam menyampaikan risalah, yaitu seorang rasul itu
menghadapi yang namanya cobaan atau rintangan. Ya, dari orang yang tidak suka kepada seorang Rasul, mulai dari caci maki, diejek, bahkan hingga pembunuhan. Jadi hal semacam itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang rasul, karena seorang rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi sebagai manusia yang dikaruniai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul ini tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Mereka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ya, Quran surah Al-Maidah ayat 67. Jadi tugasnya dari seorang rasul itu menyampaikan risalah, pesan atau wahyu atau ajaran syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Apapun yang terjadi itu tetap disampaikan oleh seorang rasul. Ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ rasul mempunyai tabligh, sifat tabligh yaitu menyampaikan. Dan juga dalam Quran surah Yasin ayat 17 yang menjadi bukti teguhnya pendirian para rasul di bawah ini. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Quran surat Yasin ayat 17. Jadi itu sifat dari seorang rasul yang ketiga, yaitu tabligh. Sifat wajib bagi rasul yang keempat yaitu fatonah. Fatonah merupakan salah satu sifat yang pasti melekat pada diri seorang rasul. Secara bahasa, fatonah artinya yaitu cerdas. Maksudnya seorang rasul harus memiliki kecerdasan, mengingat tugasnya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Cerdas dalam pengetahuan, cerdas dalam segala hal. Kenapa kok bisa demikian? Nanti dari kaumnya, dari umat manusia itu akan ditanyakan mengenai tentang bukti-bukti kerasulannya. Dan sebab itu maka seorang rasul itu harus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menjawab dari pertanyaan-pertanyaan umatnya. Sehingga akan terdapat yang namanya keputusan atau ketetapan hukum. Ya. Dan itu jawaban dari seorang rasul. Segala apa yang dimiliki oleh seorang rasul itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, lalu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Begitu banyak macam sifat dan tingkah laku manusia yang harus beliau hadapi. Seorang rasul dituntut memiliki keterampilan yang baik untuk menguasai berbagai macam sifat dan tingkah laku tersebut. Jadi karena berbagai macam sifat dan juga tingkah laku manusia, maka seorang rasul itu bisa mengatasi atau menghadapi dari beragam macam sifat dari semua manusia yang dihadapi. Oleh sebab itu maka rasul itu mempunyai sifat fatonah, artinya cerdas, untuk mempermudah penyampaian ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepadanya. Dalam pelaksanaan tugas ini, kecerdasan yang rasul butuhkan tidak hanya sebatas kecerdasan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga kecerdasan memahami perasaan orang lain dan kondisi lingkungan. Jadi seorang rasul itu pengetahuannya sangat luas, sangat kompleks. Karena mengapa? Karena bagi seorang rasul itu harus memahami keadaan atau perasaan dari orang lain yang dihadapinya. Harus memahami sifat-sifat dari orang lain yang dihadapinya. Makanya seorang rasul itu meskipun
beliau terdapat yang namanya tantangan hidup, ya, dalam menyampaikan dakwahnya pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu membawa pesan atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Cermatilah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 179 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu li'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulihi. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Quran surah Al-Imran ayat 179. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlihatkan, ya. Jadi seorang rasul itu memiliki pengetahuan yang luas dalam segala hal atau kompleks, yaitu mengetahui tentang rahasia dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul dalam menyampaikan dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih partisipasinya yang telah menonton dan juga subscribe dan juga like dan juga share di channel YouTube saya. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.